Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas yaitu tentang sanksi dan norma dalam masyarakat. Selamat menyaksikan. Dan norma dalam masyarakat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada agama, ada kesusilaan, ada kesopanan, dan ada hukum. Nah, yang pertama yaitu agama. Nah, pengertian dari agama adalah petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan melalui utusannya atau nabinya, yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran sesuatu hal. Misalkan dalam Islam ada sholat, ada puasa, dan sebagainya. Contoh-contoh yang dapat dicontohkan yaitu adanya beribadah, tidak berjudi, dan mabuk-mabukan. Yang ketiga yaitu suka beramal. Lalu apa sanksi yang akan dirasakan? Nah, sanksi bagi yang melanggarnya adalah tidak langsung, karena akan dirasakan nanti sesudah ada kehidupan kedua atau disebutnya akhirat. Ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang berasal daripada dirinya, yang bersumber dari hati nurani, baik itu yang baiknya atau yang buruknya dari suatu perbuatannya. Jadi dapat disimpulkan yaitu cerminan dari hidupnya. Kalau dia baik berarti orangnya taat, kalau tidak baik berarti dia tidak taat. Lalu apa contoh-contoh dari norma kesusilaan? Yang pertama yaitu bersikap jujur. Terkadang bersifat jujur itu sulit, tetapi kalau kepandaian itu sudah luar biasa muncul pada diri manusia. Tetapi kalau kejujuran itu jauh lebih banyak yang tidak melakukannya. Yang kedua yaitu menghargai orang lain. Kalau kita menghargai orang lain berarti kita telah memunculkan sikap kesusilaan atau norma yang kita sebutnya susila molar. Nah, lalu apa sanksi yang bisa didapatkan bagi pelanggar yang melanggar norma kesusilaan? Yaitu normanya tidak tegas, tidak karena hanya diri sendirinya yang merasakan. Misalkan merasa bersalah pada dirinya, terus menyesal, malu jika bertemu orang, ya, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini berbuah dari pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Kalau kita hidupnya di dalam lingkungan yang baik, maka akan menimbulkan si pedoman itu dapat yang baik. Kalau di tempat yang tidak penuh dengan kesopanan, misalkan suka mencuri, nah itu bukan orang yang tepat untuk dijadikan pedoman hidup kita. Lalu apa contoh-contoh yang diberikan dari kesopanan? Misalkan kita menghormati orang yang lebih tua. Kalau kita jalan misalkan ya, dahulukan dulu orang tua, kita mengikuti dari depan, dari belakang. Yang kedua yaitu tidak berkata kasar, misalkan menyentak ataupun suka marah-marah kepada orang yang tidak bersalah. Yang ketiga yaitu menerima dengan tangan kanan, misalkan kita dibeli makanan oleh pemberi makanan, ya. Jadi ya tangan kanan yang menerimanya, bukan yang tangan kiri, ya. Jadi itu adalah norma kesopanan. Ya, jadi sanksinya apa bagi pelanggar norma kesopanan ini? Yaitu sanksinya tidak tegas, tetapi dapat diberikan dalam masyarakat dalam bentuk celaan. Jadi diolok-olok ketika bertemu, dicemoohkan atau dibiarkan sendiri, nah gitu. Atau juga pengucilan, ya, dalam pergaulan, tidak ditemani dalam segala pekerjaannya, ya.
keempat yaitu ada norma hukum. Nah, norma hukum ini adalah pedoman yang dibuat oleh badan tertentu, misalkan badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya, misalkan MPR memutuskan apa, presiden memutuskan apa, dari undang-undang namanya Perpres. Nah, yang tujuannya yaitu untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu berisi perintah dan larangan. Ya, jadi apa contoh dari norma hukum? Yang pertama yaitu harus tertib dalam segala hal, misalkan tertib dalam penggunaan motor, yaitu menggunakan SIM dan lain-lain. Helm ya. Yang kedua yaitu harus sesuai prosedur, misalkannya dalam melakukan jalan kita harus teratur, bukan sembarangan ya. Misalkan mau belok harus dengan sesuai apa yang sesuai ya. Yang ketiga yaitu dilarang mencuri. Nah, kalau ada yang mencuri berarti kena undang. Ya, sanksi apa yang diberikan? Yaitu sanksinya tegas dan nyata. Nah, biasanya suka penjarakan atau diproses dulu ya. Yaitu yang mengikat dan memaksa bagi seorang yang tanpa kecuali. Nah, jadi semuanya dihukum. Tapi kenapa ada yang namanya pembayaran atau dinamakannya nyogok? Nah, itu mah tergantung si orang yang memberikan hukumnya. Adil atau tidak adil yaitu tergantung dari si penegak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.